Ada 3 jenis rangkaian dasar dari sebuah multivibrator, yaitu astabil, monostabil, dan bistabil. Apa itu stabil? Astabil atau kondisi tidak stabil dari sebuah multivibrator adalah free running multivibrator yang tidak punya kondisi stabil, di mana kondisinya terus berubah. Kadang kondisi high, kadang kondisinya low, kadang kondisi high dan kondisi low, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau digambarkan pulsanya, ini adalah multivibrator astabil. Tapi juga frekuensinya tidak berubah, kadang frekuensinya juga berubah. Jadi astabil itu kondisi tidak stabil, dia free running continuously, free running multivibrator. Kemudian monostabil multivibrator adalah one shot multivibrator. Jadi ketika ada satu rangkaian diberikan pulsa sekali, maka rangkaian monostabil ini memberikan pulsa high hanya sekali, makanya disebut dengan one shot. Kemudian bistabil adalah rangkaian multivibrator dengan kondisi 2 kestabilan, di mana dia menghasilkan pulsa kotak juga, yang nilainya itu dalam kondisi positif dan juga menghasilkan kondisi negatif. Jadi nilainya ada plus Vmax, 0, dan minus Vmax. Untuk astabil saya koreksi tadi, dia free running, hampir sama astabil dengan bistabil, hanya saja astabil ini dia tidak menghasilkan pulsa negatif, sementara bistabil menghasilkan nilai negatif atau pulsa negatif. Jika saya ingin membuat satu rangkaian monostabil multivibrator dengan menggunakan NAND gate, maka saya bisa menggunakan rangkaian ini. Hanya ada 2 NAND gate, kemudian 2 resistor dan 1 kapasitor. Jadi rangkaian multivibrator ini itu diperlukan sebuah trigger low condition atau low state untuk menghasilkan output key yang diharapkan. Prinsip kerjanya, dalam kondisi rangkaian yang sudah terbuat seperti ini, switch dalam tombol push button dalam kondisi normally open, maka output pertama dari sebuah U2 atau NAND gate di titik measurement atau test point key adalah low. Dalam kondisi low ini menjadi input bagi U1. Di sini pada titik ini logika low, pada titik input kedua logika high. Output dari NAND gate adalah 0, 1, berarti di sini logika high. Karena ini logika high, maka dia memberikan maka logika high ini dalam kondisi kapasitor kosong, logika high 5 volt ini mengalir menuju kapasitor, menuju RT, resistansi T. Dan selama periode ini kapasitor mengisi muatannya. Dalam periode yang bersamaan juga V1 nilainya high. Karena V1 nilainya high, maka output dari key menjadi low. Setelah periode tertentu, kapasitor menjadi penuh, yaitu dalam kondisi T2, kapasitor akan berfungsi blocking system. Sehingga tegangan 5 volt ini arusnya tidak bisa mengalir menuju resistor, karena kapasitornya penuh akan blocking sinyal DC. Maka ketika kapasitor penuh, V1 logikanya menjadi low,
Karena logikanya menjadi low, maka output key akan menjadi high. Jadi dalam periode T1 dan T2 setelah tombol ditekan, maka output key akan menjadi high. Sedangkan periode T1 sama dengan T2 menjadi low. Jadi setelah ditekan, low-nya ini terjadi pada T1 dan T2 sekilas, kemudian menjadi high lagi. Selama tidak ditekan, akan menjadi high. Jadi 0 sama dengan T1 dia logikanya high. Terjadi penekanan tombol di T1 sekilas, dia akan menjadi low selama T1 dan T2. Setelah T2 sampai dengan tak terbatas ini menjadi high, sampai dia ditekan kembali lagi. Nah, T1 dan T2 periode ini ditentukan dari nilai waktu charging antara kapasitor dan resistor. Sehingga T-nya adalah R dikalikan C periodenya. Nah, itu namanya stabil multivibrator menggunakan NAND gate. Pada rangkaian yang berbeda namun memiliki fungsi yang sama, kita bisa membuat multivibrator monostabil menggunakan gerbang NOT gate. Ini prinsip kerjanya sama dengan yang NAND gate, hanya dia menggunakan logic NOT dan ditambahi sebuah diode. Tujuannya untuk blocking arus agar kapasitor tidak mengalirkan energinya menuju U1 yang merupakan output, tapi menuju RT dan U2 yang menjadikan input. Perbedaan utamanya di situ. Astabil multivibrator bisa dibangun menggunakan NAND gate dengan sebuah R1, R2, dan kapasitor, sehingga menghasilkan frekuensi square wave clock. Kemudian nilai frekuensi dari square wave clock tadi untuk yang menggunakan NAND gate R1, R2, dan sebuah kapasitor, frekuensi outputnya adalah 1 dibagi 2,2 R kali C. R yang digunakan adalah R2, sehingga R1 dan R2 ini perlu diset sama nilainya agar tidak terjadi variabel atau nilai yang berbeda. Sehingga kalau menggunakan 1 dibagi 2 kali 2 RC, tidak mungkin kita bisa menghasilkan frekuensi output sampai satuan MHz atau GHz. Nilai resistornya akan menjadi besar dan nilai kapasitornya juga akan menjadi besar, akan menjadi sangat kecil. Kemudian bistabil menggunakan rangkaian NAND gate. Ini adalah komponen 74LS132. Pada sisi sebelah kanan, 2 NAND gate-nya difungsikan menjadi rangkaian RS flip-flop. Nah, kalau menggunakan komponen NE55, maka kita bisa menggunakan kombinasi RA, RB, dan C untuk mendapatkan frekuensi output osilatornya, di mana nilainya adalah 1,4 dibagi R1 plus 2R2 dikalikan kapasitor. NE55 ini murah dan seringkali dipakai. Bahkan untuk membuat rangkaian PWM juga tidak perlu menggunakan op-amp, tapi bisa menggunakan sebuah NE55.